Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kecam rencana Israel soal ciptakan zona penyangga demilitarisasi di Gaza. Di sisi lain, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, menentang pengurangan wilayah Gaza. Awalnya Israel menginginkan zona penyangga antara Gaza dan Israel dari utara ke selatan untuk mencegah Hamas atau lainnya menyusup atau menyerang Israel. Kabar itu diungkap seorang sumber pada Sabtu 2 Desember dikutip dari Times of Israel. Kemudian Erdogan memberikan pernyataan menyebut bahwa membahas gagasan semacam itu tidak menghormati rakyat Palestina. Dikutip dari Tribun News pada 7 Desember, menurut Erdogan, masa depan Gaza harus berada di tangan Palestina. Membela Hamas menjadi satu upaya mendukung Palestina sebagai kekuatan perlawanan yang sah. Erdogan pun memperingatkan Israel agar tidak memburu anggota Hamas di wilayah Turki. Maka Erdogan menyebut di mana Israel akan membayar harga yang mahal jika melakukan hal tersebut. Hal itu diungkap Erdogan pada Rabu 6 Desember dilansir Al Jazeera. Di sisi lain, Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel telah memberitahu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Kamis 30 November soal rencana Israel membangun zona penyangga di dalam Gaza. Namun, juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa Washington menentang pengurangan wilayah Gaza. Menurutnya, Gaza harus tetap menjadi tanah Palestina dan tidak dapat dikurangi. Roket dan rudal Hamas berhasil beri ancaman kepada warga Israel di Tel Aviv. Imbas dari merasa terancam, mereka ajukan gugatan ke Komando Front Dalam Negeri alias Tentara Pertahanan Dalam Negeri Israel melalui Mahkamah Agung. Dikutip dari Tribun News pada 7 Desember, saksi mata menceritakan sekira 10 ledakan mengguncang kota Tel Aviv. Dikonfirmasi di mana tim ambulans menuju lokasi lantaran mendapat laporan 5 warga terluka. Selain itu, imbas rudal dan roket dari Gaza, bangunan tempat tinggal juga dilaporkan rusak parah. Surat kabar Israel Maariv pada Rabu 6 Desember melaporkan gugatan dilayangkan lantaran warga Tel Aviv merasa terancam dan tidak terlindungi dari serangan roket dan rudal yang datang dari Gaza. Al Jazeera menulis bahwa para pembuat petisi menunjukkan kekhawatiran jika pemerintah Israel menolak memindahkan mereka ke ruang perlindungan mobile, maka bisa membuat mereka menghadapi bahaya yang nyata. Sebagai informasi penting, serangan itu dikonfirmasi berasal dari Hamas, menargetkan Bir al-Shabah dengan rentetan rudal. Sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan pendudukan Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza. Israel dikabarkan mulai berperang sendiri dengan PBB. Disebut sudah berulang kali bentrok. Mengapa Israel mulai berperang dengan PBB sementara serangan terhadap Hamas di Gaza juga dilancarkan? Dikutip dari Al Jazeera pada 7 Desember, mengutip dari tulisan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen pada X pada 6 Desember. Pihaknya menyatakan bahwa tidak akan tinggal diam menghadapi bias PBB. Ia mengumumkan keputusannya mencabut visa tinggal Koordinator Kemanusiaan PBB Lynn Hastings ke Israel. Menurutnya, seseorang yang tidak mengutuk Hamas atas pembantaian brutal terhadap 1.200 warga Israel
atas penculikan bayi dan orang tua, serta atas tindakan pelecehan dan ruda paksa yang mengerikan lantaran menggunakan penduduk Gaza sebagai tameng manusia, namun malah mengutuk Israel. Sebuah negara demokratis, negara yang melindungi warganya, tidak bisa bertugas di PBB dan tidak bisa masuk Israel. Kabar-kabar itu ditulis oleh Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen pada media X pribadinya pada 6 Desember. Namun, insiden itu disebut hanyalah insiden terbaru dari serangkaian bentrokan Israel dengan PBB mengenai perang di Gaza dengan cara yang tidak biasa terjadi di negara-negara anggota Badan Global tersebut. Sebelumnya juga pernah terjadi bentrokan antara PBB Israel. Mereka disebut saling lontarkan tuduhan. Israel memaksa jutaan warga Palestina mengungsi ke wilayah seukuran bandara. Padahal ukuran wilayah itu dikabarkan lebih kecil dari Bandara Heathrow, London. Dikutip dari Al Jazeera pada 7 Desember, akhirnya Israel mendeklarasikan wilayah sebagai tempat aman bagi para pengungsi Gaza untuk pindah. Israel meminta 1,8 juta warga Palestina mengungsi ke bagian kota Al-Mawasi di selatan jalur yang terkepung. Seruan itu muncul seusai Israel mengklaim bahwa kota Khan Yunis adalah tempat berlindung para pemimpin Hamas, sehingga Israel membombardir kota tersebut. Muncul pertanyaan, apakah wilayah Al-Mawasi aman dan muat untuk menampung jutaan warga Palestina? Diketahui Al-Mawasi adalah kota pesisir Badui di selatan jalur Gaza, berukuran kecil dan sempit, lebarnya sekira 1 km dan panjang 14 km saja. Diperkirakan luas wilayah Al-Mawasi hanya setengah dari luas Bandara Heathrow, London. Apakah penetapan zona aman yang tidak tepat di Gaza justru memunculkan masalah kesehatan? Pakar hukum yang berbasis di Ramallah, Busra Khalidi, buka suara. Menurutnya di Gaza saja, penyakit korela dan gastroenteritis menyebar dengan cepat karena kondisi kemacetan. Lantas bagaimana jika warga Palestina dipindahkan ke wilayah yang lebih sempit lagi? Selain itu, Ketua WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga buka suara. Menurutnya, dengan mencoba menjejalkan begitu banyak orang ke dalam wilayah kecil dengan infrastruktur atau layanan yang terbatas, justru akan secara signifikan meningkatkan resiko terhadap kesehatan bagi orang-orang yang sudah berada di ambang bahaya. Seraya menambahkan bahwa WHO tidak akan berpartisipasi dalam pembentukan wilayah tersebut. Israel mendapatkan amunisi tambahan sebanyak lebih dari 10.000 ton peralatan militer. Disebutkan mulai dari kendaraan lapis baja, amunisi hingga medis. Dikutip dari Al-Mayadin pada 7 Desember, kabar itu diungkap oleh Kementerian Keamanan Israel dalam media X pada 6 Desember kemarin. Mereka mengumumkan kedatangan pesawat kargo ke-200 mengantarkan peralatan militer untuk pasukan Israel. Hal ini menandai pengangkutan lebih dari 10.000 ton peralatan militer ke rezim Israel sejak dimulainya perang di Gaza. Rincian peralatan militer itu antara lain kendaraan lapis baja, persenjataan, alat pelindung diri, pasokan medis, amunisi, dan masih banyak lagi.
Di satu sisi, Axios melaporkan bahwa Amerika Serikat telah memberikan kepada Israel lebih dari 70.000 unit senjata, termasuk pesawat terbang, kendaraan darat, rudal, dan bom sebagai senjata militer. Itu semua adalah bantuan yang sudah dimulai antara tahun 1950 hingga 2022. Tertulis dalam laporan, Israel merupakan penerima terbesar pendanaan militer luar negeri Amerika Serikat dengan sebagian besar bantuan berbentuk hibah senjata. Menurut Elias Yosef, pakar transfer senjata Amerika Serikat di Stimson Center, soal bantuan pada tahun 2023 saja, di mana Amerika Serikat telah memasok setidaknya 16 jenis senjata kepada Israel, termasuk rudal dan pesawat terbang. Meskipun rincian spesifik mengenai jumlah dan jenis pastinya masih dirahasiakan. Iran melalui Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdollahian mengutuk kejahatan dan genosida Israel di Gaza. Ia bersama Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, Qatar, mendesak masyarakat internasional segera ambil tindakan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 7 Desember, kabar itu diungkap keduanya melalui percakapan telepon pada Rabu 6 Desember malam. Kedua menteri mengutuk kejahatan Israel terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza dan tepi barat, serta genosida yang dilakukan Israel yang sedang berlangsung di Gaza hingga saat ini. Selain itu, kedua menteri juga mendesak masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan. Tindakan yang dimaksud adalah menghentikan kejahatan pendudukan Israel di jalur Gaza. Mereka juga menyatakan dukungannya terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menghentikan serangan Israel. Perlu diketahui Guterres telah mengaktifkan pasal 99 Piagam PBB dengan mengeluarkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan mengenai situasi di jalur Gaza. Melalui juru bicara PBB, Stefan Dujarric mengatakan ia mengklarifikasi bahwa pasal 99 memberikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk menarik perhatian Dewan Keamanan terhadap masalah apapun yang menurut penilaiannya dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Brigade Al-Qassam rilis video ketika pasukannya sukses hancurkan kendaraan militer Israel. Diketahui peralatan yang digunakan antara lain RPG anti-tank Yasin 105 dan rudal anti-tank. Dikutip dari Al-Mayadin pada 7 Desember, lokasi penyerangan disebutkan berada di wilayah Sujaya di jalur Gaza. Rekaman menunjukkan pejuang Al-Qassam bergerak melalui bangunan yang hancur mendekati tank Israel membawa RPG anti-tank Yasin 105. Mereka melihat 3 tank Israel dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah mereka. Selain itu juga menghancurkan kendaraan-kendaraan tersebut hingga hangus terbakar. Mereka kemudian menargetkan bulldozer yang melewati daerah tersebut sebelum menyerang kelompok tank lainnya. Ibasnya, seorang tentara cadangan kelas 1 Israel disebut tewas. Sebagai informasi akhir, Sujaya memiliki arti penting karena merupakan lingkungan tempat tentara Israel Auron Shaul ditangkap pada tahun 2014 silam. Selain itu, di Sujaya terdapat Batalion Sujaya, salah satu batalion penyerang utama dalam Brigade Al-Qassam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.